Bagaimana jika salah satu makhluk paling legendaris dalam cerita kuno ternyata tidak sepenuhnya hanya dongeng? Di sebuah hutan di Thailand, terdapat batu raksasa yang bentuk dan sisiknya begitu mirip ular hingga membuat ribuan orang percaya bahwa seekor naga kuno pernah membeku menjadi batu akibat kutukan dari masa lalu. Ironisnya, ketika masyarakat setempat menganggapnya sebagai bukti nyata legenda yang diwariskan secara turun-temurun, para ilmuwan justru menyebutnya sebagai hasil proses alam biasa. Jadi siapa yang benar? Fenomena geologi atau jejak makhluk mitologi? Tunggu sampai kita membahas fakta paling aneh di balik penemuan yang masih memicu perdebatan hingga hari ini. Jauh di wilayah hutan pegunungan Laos terdapat sebuah formasi batu yang membuat banyak orang berhenti sejenak karena tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Batu ini dikenal sebagai batu kepala ular Puyaka. Dari sudut tertentu, bentuknya itu sangat menyerupai kepala seekor ular raksasa yang sedang mengintai dari balik pepohonan. Moncongnya terlihat panjang, rahangnya tebal, sementara permukaan batu yang ditutupi lumut menciptakan kesan seperti sisik makhluk purba. Saat senja tiba dan cahaya matahari hanya menyentuh sebagian permukaannya, bayangan yang terbentuk membuatnya tampak semakin hidup dan mengintimidasi. Bagi masyarakat sekitar, batu ini bukanlah sekadar fenomena alam. Mereka mengaitkannya dengan legenda kuno tentang Payana, naga penjaga wilayah Mekong yang dipercaya membawa hujan dan melindungi hutan. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, seekor naga raksasa pernah bertarung demi melindungi penduduk dari gangguan makhluk gaib. Setelah pertempuran berakhir, sang naga memilih beristirahat di puncak gunung hingga akhirnya membatu dan menjadi penjaga abadi dari kawasan tersebut. Karena itulah sebagian warga masih datang untuk berdoa atau bermeditasi di sekitar lokasi dengan penuh penghormatan. Jika batu kepala ular di Laos terlihat seperti penjaga hutan yang membatu, maka Thailand memiliki formasi yang bahkan lebih terkenal dan lebih kontroversial. Namanya adalah Naka Cave atau Gua Naga, yang berada di kawasan Taman Nasional Pulangka, Provinsi Bueng Kan. Nah, untuk mencapainya, pengunjung harus menempuh pendakian sekitar 2 km melewati jalur pegunungan yang cukup menantang. Masyarakat setempat percaya bahwa pemandangan ini bukanlah sekadar hasil karya alam. Menurut legenda yang populer, formasi tersebut adalah tubuh Raja Uelwe yang terkena kutukan. Kisahnya bermula ketika cucu sang raja jatuh cinta kepada seorang wanita cantik yang ternyata berasal dari bangsa naga. Saat identitas wanita itu terbongkar, Raja Uelwe mengusirnya dan mempermalukan kerajaan naga. Murka atas pengkhianatan tersebut, Raja Naga menyerang kerajaan manusia hingga tenggelam menjadi danau. Sebagai hukuman, Raja Uelwe dikutuk berubah menjadi ular raksasa dan tertidur selamanya di antara bebatuan gunung. Meski demikian, geolog menjelaskan bahwa pola sisik yang terlihat pada batu itu sebenarnya terbentuk akibat retakan alami pada batu pasir lebih dari 100.000 tahun lalu. Perubahan suhu ekstrim membuat permukaan batu terus mengembang dan menyusut hingga menghasilkan pola yang sangat menyerupai kulit reptil. Namun, misterinya belum sepenuhnya hilang. Jika Thailand memiliki Naka Cave dan Laos memiliki batu kepala ular Puyaka, maka Pulau Kalimantan menyimpan kisah yang tidak kalah menarik. Di kawasan Engkili, Sarawak, Malaysia, berdiri sebuah formasi batu yang dikenal sebagai Batu Nabau. Dari kejauhan, batu ini tampak seperti seekor ular raksasa yang sedang berbaring di tengah lanskap hijau. Bentuknya memanjang puluhan meter dengan salah satu ujung menyerupai kepala ular, sementara permukaannya menampilkan pola yang oleh sebagian orang dianggap mirip sisik. Tidak heran jika batu Nabau bukanlah ular biasa. Ia digambarkan sebagai ular raksasa penghuni sungai-sungai besar di Kalimantan yang memiliki kekuatan gaib. Salah satu kisah yang paling terkenal menyebut Nabau sebagai jelmaan seorang dukun sakti bernama Bujang Langgir yang dihukum karena keresahan dan penyalahgunaan ilmu.
Hingga kini, masyarakat setempat masih memandang lokasi tersebut sebagai tempat yang memiliki nilai spiritual. Perjalanan kita berikutnya membawa ke Filipina, tepatnya di Barangay Maulingan, wilayah Mandaon, Provinsi Masbate. Nah, di sini terdapat sebuah formasi batu yang dikenal dengan nama Petrified Serpent atau ular membatu. Dari atas maupun dari kejauhan, batu raksasa ini terlihat seperti tubuh seekor ular yang sedang tertidur di atas perbukitan. Bentuknya memanjang mengikuti kontur tanah, sementara pembukaannya dipenuhi pola-pola yang menyerupai sisik reptil. Masyarakat setempat memiliki cerita yang jauh lebih menyeramkan. Menurut legenda yang diwariskan turun-temurun, dahulu kawasan ini dihuni seekor ular raksasa yang begitu besar hingga mampu menelan seekor sapi hanya dalam sekali lahap. Dalam kisah lain yang lebih tua, ular tersebut bahkan dikaitkan dengan tragedi yang menimpa penduduk setempat. Diceritakan bahwa setelah hujan deras, gempa bumi, dan petir mengguncang wilayah itu, warga menemukan seekor ular raksasa melingkari perbukitan. Tak lama kemudian, muncullah kabar tentang beberapa orang yang menjadi korban makhluk tersebut. Nah, untuk menghentikan teror yang terus berlanjut, kekuatan supranatural atau para dewa akhirnya mengutuk sang ular menjadi batu saat ia tertidur di pegunungan. Dari pegunungan Thailand, hutan Laos, hingga pedalaman Kalimantan, kisah tentang ular raksasa yang berubah menjadi batu ternyata juga ditemukan di Indonesia. Tepatnya di Pantai Batu Ular, Desa Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Lokasinya berada di bawah kaki Gunung Piapi dan hanya berjarak sekitar 30 km dari Melonguane. Daya tarik tempat ini adalah sebuah batu memanjang yang menurut warga memiliki panjang sekitar 100 meter. Dari bentuknya, batu tersebut tampak seperti tubuh seekor ular raksasa yang terdampar di tepi pantai. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, batu itu bukanlah sekadar batu biasa. Masyarakat setempat percaya bahwa dahulu kala, seekor ular raksasa yang disebut sebagai Raja Pengembara datang ke Kepulauan Talaut setelah berkelana ke berbagai penjuru dunia. Tidak ada yang mampu mengalahkannya, hingga akhirnya para tetua Gunung Piapi menemukan cara yang tidak biasa. Mereka menipu sang ular dengan memberikan 3 batu panas yang disamarkan sebagai pinang, kapur, dan sirih. Setelah memakannya, ular tersebut pun mati dan tubuhnya terguling ke pantai sebelum berubah menjadi batu. Di sekitar lokasi bahkan terdapat genangan air yang dipercaya sebagai empedu sang ular. Konon, air itu pernah dianggap memiliki khasiat penyembuhan oleh masyarakat sekitar. Nah, tidak semua batu berbentuk ular lahir dari proses alam atau legenda tentang makhluk yang dikutuk menjadi batu. Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, terdapat sebuah temuan yang justru membawa kita ke masa ribuan tahun lalu ketika manusia purba mulai meninggalkan jejak budaya mereka. Situs ini dikenal sebagai Menhir Watu Ulo yang berada di Desa Bendo Asri, Kecamatan Rejoso. Batu tersebut sempat menghebohkan warga karena bentuknya menyerupai kepala ular raksasa yang muncul dari dalam tanah. Jika diperhatikan lebih dekat, bentuk batu ini memang cukup unik, terbuat dari batu andesit. Bagian yang menonjol dari permukaan tanah memiliki panjang sekitar 180 cm dengan ketebalan hampir setengah meter. Pada permukaannya terdapat pahatan yang menyerupai mata, lubang hidung, dan mulut yang membuatnya tampak seperti kepala seekor reptil besar. Jika lokasi sebelumnya menghadirkan legenda tentang ular yang dikutuk menjadi batu, maka temuan di Botswana ini justru membawa kita pada misteri yang jauh lebih tua. Jauh di tengah gurun Kalahari, berdirilah perbukitan Sodilo Hills yang oleh masyarakat San disebut sebagai Gunung Para Dewa. Di salah satu goanya itu tersembunyi sebuah batu raksasa sepanjang sekitar 6 meter yang bentuknya menyerupai seekor ular besar. Permukaannya dipenuhi ratusan lubang kecil dan guratan yang tampak seperti sisik. Bagi masyarakat San, tempat ini bukanlah sekadar situs kuno. Dalam kepercayaan mereka, ular adalah makhluk suci yang berhubungan dengan air, kesuburan, dan dunia roh. Ular dipercaya menjadi penghubung antara manusia dan leluhur.
Karena itu, goa ini dianggap sebagai tempat sakral yang harus dihormati. Di sekitar batu ular itu juga ditemukan sisa arang, abu, dan alat-alat batu yang pernah terkena api. Analisis menunjukkan artefak tersebut mungkin berusia sekitar 70.000 tahun. Nah, jika benar, maka manusia purba telah melakukan ritual spiritual di tempat itu jauh sebelum munculnya piramida Mesir, Stonehenge, ataupun peradaban besar lainnya. Namun, disinilah perdebatan dimulai. Pada akhirnya, sains mungkin menjelaskan batu-batu ini sebagai hasil erosi, aktivitas vulkanik, atau efek pareidolia yang membuat manusia melihat ular pada bentuk alam. Namun misterinya belum benar-benar hilang. Mengapa budaya yang terpisah ribuan kilometer sama-sama menyimpan legenda ular raksasa yang membatu? Kebetulankah atau ada benang merah yang belum terungkap?